I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So I will like introduce myself. My name is Muhammad Ilham Nur. Everybody calls me Ilham. I will present the material on auxiliary verbs in bahasa kata kerja bantu. Oke, baik. Modal verb adalah salah satu macam auxiliary verb. Modal digunakan untuk menunjukkan kemungkinan, kemampuan, larangan, izin, kebutuhan, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk pada contoh modal verb. Modal verb ada 9 contoh. Yang pertama itu must, yang kedua shall, yang ketiga should, yang keempat would, yang kelima can, yang keenam could, yang ketujuh might, yang kedelapan might, dan kesembilan will. Oke, baik, kita masuk pada pola modal verb. Ada beberapa pola modal verb. Yang pertama itu positif, subjeknya yaitu I, you, we, they, he, she, it. Modal verb, verb 1. Yang kedua itu negatif, subjeknya yaitu I, you, we, they, he, she, it. Modal verb tambah not, verb 1. Yang ketiga itu ada interrogatif. Modal verb, subjeknya yaitu I, you, we, they, he, she, it, verb 1. Nah, langsung saja kita masuk pada contoh kalimat. Contoh kalimat yang pertama itu ada will. Will merupakan modal present yang artinya akan. Nah, kita masuk pada fungsi dan contoh pada kalimat will. Yang pertama itu menyatakan kemauan atau niatan atau willingness. Contoh kalimatnya yaitu I will join the event if my mother allows. Yang artinya saya akan mengikuti acara tersebut jika ibu saya mengizinkan. Yang kedua yaitu prediksi. Contoh kalimatnya President will come to our city next week. Artinya presiden akan datang ke kota kami minggu depan. Yang ketiga itu menanyakan permintaan. Contoh kalimatnya will you have lunch with me? Artinya maukah kamu makan siang bersama saya? Oke, kita lanjut pada contoh kalimat yang kedua yaitu can. Can artinya dapat, bisa, atau mampu. Nah, oke, baik, kita masuk pada fungsi dan contoh pada kalimat can. Yang pertama yaitu menyatakan kemampuan. Contoh kalimatnya I can show you the magic. Artinya saya dapat memperlihatkan sulap kepadamu. Yang kedua meminta izin. Contoh kalimatnya can I go home now? Artinya bisakah saya pulang sekarang? Contoh yang ketiga yaitu menyatakan kemungkinan. Contoh kalimatnya it can be fun if he is here right now. Artinya akan sangat menyenangkan jika dia ada di sini sekarang. Oke, sekarang kita masuk pada contoh kalimat yang ketiga yaitu may. May merupakan modal present yang artinya mungkin. Oke, kita masuk pada fungsi dan contoh pada kalimat may. Yang pertama yaitu menyatakan kemungkinan. Contoh kalimatnya Sunny might come after doing her work. Yang artinya Sunny mungkin akan datang setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua yaitu meminta izin. May I visit grandma this week? Artinya bolehkah saya mengunjungi nenek minggu ini? Yang ketiga menyatakan saran. Contoh kalimatnya you may not eat lobster if you have an allergy to seafood. Artinya kamu tidak boleh memakan lobster jika kamu memiliki alergi makanan laut. Selanjutnya kita masuk pada contoh kalimat must. Must artinya harus. Jika diikuti dengan not, maka akan menjadi larangan. Baik, kita masuk pada fungsi dan contoh pada kalimat must. Yang pertama yaitu menyatakan keharusan. Contoh kalimatnya you must meet your teacher now. Artinya kamu harus menemui gurumu sekarang. Yang kedua menyatakan larangan. Contoh kalimatnya Sinta is still sick. She must not go to school today. Artinya Sinta masih sakit, dia tidak boleh berangkat sekolah hari ini. Yang ketiga yaitu menyatakan kepastian. Contoh kalimatnya final exam must be easy for you. Artinya ujian akhir pasti mudah bagimu.
Oke baik, selanjutnya kita masuk pada kalimat yang terakhir, yaitu shall. Shall hanya bisa digunakan oleh subjek orang pertama seperti I dan we, digunakan dalam situasi formal. Nah, selanjutnya kita masuk pada fungsi dan contoh pada kalimat shall. Pada kalimat shall kali ini hanya memiliki dua fungsi dan contoh. Yang pertama yaitu fungsinya yaitu menyatakan kewajiban. Contoh kalimatnya, we shall give the management report next week. Artinya kita harus menyerahkan laporan manajemen minggu depan. Fungsi yang kedua yaitu menyatakan saran. Contoh kalimatnya seperti, shall we tell the police about the incident? Artinya haruskah kita memberitahu polisi tentang insiden itu? Nah, cukup sekian dari penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ayu Tinting is eating. Thank you for everything. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!